IDG, rangkuman pengalaman bisnis, produk digital, miliaran rupiah. IDG di sini hanya sebuah nama ya, untuk memudahkan saya menamakan video ini. Sebelum Anda melanjutkan menonton video ini, saya akan sampaikan beberapa poin. Dalam video ini ya, dari awal sampai akhir, saya tidak menjual atau menawarkan produk apapun kepada Anda. Saya tidak akan menunjukkan screenshot penghasilan ya atau apapun untuk sekedar membuat Anda percaya. Di sini saya hanya berusaha mengenalkan potensi yang ada dalam bisnis internet ya, terutama bidang yang saya jalani saat ini, yaitu jualan produk digital. Nah, mungkin saja rangkuman pengalaman dalam video ini ya, ini bisa menjadi sedikit referensi atau juga mungkin motivasi untuk Anda dalam memulai bisnis di internet. Oke, perkenalan singkat ya. Nama saya adalah Rian Putra. Umur saya saat ini ya, saat video ini dibuat tahun 2020 adalah 30 tahun. Saya lahir sampai dengan sekolah SMP ini di Cilacap, Jawa Tengah. Lalu melanjutkan ke sekolah SMA di Tangerang ya. Karena ayah saya bekerja di Tangerang, jadi saya ikut dengan beliau. Lalu saya kuliah juga di salah satu kampus swasta di Jakarta, termasuk juga bekerja ini di Tangerang dan Jakarta. Saya pernah bekerja menjadi seorang kurir ya, tetapi bukan kurir ekspedisi, melainkan kurir perusahaan ya, sebuah perusahaan supplier elektrikal. Kemudian menjadi karyawan kantoran ya, lalu buruh pabrik, jualan offline, dan pernah juga menjadi kuli proyek. Lalu mengenal internet marketing ini sekitar tahun 2011 dan saya menghasilkan income ini di tahun yang sama, yaitu tahun pertama saat mengenal internet marketing, yaitu 2011, tetapi saat itu masih dijadikan sebagai sampingan. Jadi 2011 ini saya masih menjalani pekerjaan sebagai kurir ya. Baru tahun 2016 ini saya memutuskan untuk full time di online. Jadi itu setelah menjalani pekerjaan sebagai kuli proyek ini. Nah, itu saja perkenalan singkat ya dari saya. Untuk hal-hal lain yang mungkin nanti bisa Anda temukan juga ceritanya di video-video lain ya, di kesempatan lain. Oke, kenapa saya memilih internet marketing? Jadi alasannya adalah karena internet marketing ini memberikan saya fleksibilitas dalam banyak hal. Yang pertama di sini adalah waktu, kemudian tempat, penampilan, persaingan, dan juga penghasilan. Nah, kalau waktu di sini, karena saya pernah bekerja kepada orang lain ya, pernah menjadi karyawan, jadi saya tahu betul bahwa untuk menghasilkan uang, kita adalah menukarkan waktu. Biasanya karyawan bekerja selama 8 jam. Jadi saya waktu bekerja di pabrik ya, pernah juga bekerja dalam 3 shift. Ada shift pagi, kemudian shift sore ya, dan juga shift malam. Jadi waktunya adalah 8 jam. Nah, ketika bekerja waktunya sudah ditentukan seperti itu, saya merasa ketika saya memiliki keinginan ya, misalnya untuk pergi ke acara apa gitu ya. Jadi harus izin atau mungkin cuti ya, ingin pulang kampung dan sebagainya. Jadi tidak bebas ya. Berbeda ketika kita bekerja sebagai internet marketer, maka waktu ini menjadi sangat fleksibel. Kita bisa bekerja di waktu subuh mungkin ya, setelah sholat subuh, lalu nanti bekerja lagi misalnya jam 10 ya, kemudian sore. Jadi kita yang tentukan jam kerjanya ya, menyesuaikan dengan jadwal kita ya. Kemudian fleksibilitas secara tempat ya, jelas ketika saya bekerja pada sebuah perusahaan, ya saya datang ke tempat itu ya. Bahkan mungkin beberapa di antaranya juga harus melewati jalanan yang macet ya, dan itu dilalui setiap hari. Ketika menggunakan sepeda motor ya, pernah juga mengalami kepanasan, kehujanan ya, sedangkan pekerjaan harus tetap dijalani. Seperti itu. Untuk tempat dalam internet marketing ini sangat fleksibel karena kita bisa bekerja dimanapun ya, tempat yang kita suka. Misalnya kita suka bekerja di kafe ya, kita tinggal datang ke kafe ya, membawa laptop, kita bisa bekerja. Kemudian kita suka bekerja di mobil mungkin ya, atau di rumah,
di kamar saja juga bisa, dimanapun selama ada internet ya, ada perangkatnya. Saya juga tidak selalu bekerja menggunakan komputer atau laptop ya. Bisa juga di waktu tertentu hanya menggunakan smartphone. Nah, itu bisa dilakukan ya selama ada koneksi internet. Kemudian fleksibilitas secara penampilan. Jadi ini maksudnya style kita ya. Dulu saat saya masih bekerja sebagai karyawan ya, masih sangat muda, kadang saya juga ingin penampilan yang tidak monoton gitu. Misalnya ketika saya ingin memiliki rambut yang gondrong ya, yang panjang. Nah, itu tentu kan tidak semua perusahaan membolehkan itu ya. Kebanyakan perusahaan secara umum ingin karyawannya tampil rapi. Mungkin hanya kerjaan di bidang kreatif saja yang membebaskan karyawannya untuk berpenampilan. Nah, berbeda halnya dalam internet marketing. Kita bebas ya ingin berpenampilan seperti apa. Kita yang tentukan sendiri. Misalnya kita ingin rapi ya, ingin menggunakan kemeja, mungkin jas atau lain sebagainya, itu bebas saja ya. Atau sebaliknya kita hanya menggunakan kaos ya, celana kolor, bahkan mungkin pakai sarung ya, itu juga bisa karena kita hanya bekerja secara mandiri ya. Di rumah mungkin hanya di depan komputer. Jadi penampilan ini juga sangat fleksibel tergantung kita inginnya seperti apa. Kemudian persaingan. Persaingan di sini saya pernah melihat ya fenomena, bahkan merasakan bagaimana sulitnya mendapatkan pekerjaan. Artinya jumlah orang yang mencari kerja itu lebih banyak dibandingkan perusahaan yang membutuhkan pekerja. Jadi ada tingkat persaingan. Nah, seringkali ya kita tidak hanya diseleksi secara kualitas atau prestasi ya. Di sini juga seringkali ada permainan kotor. Ya, misalnya tergantung relasi ya. Kalau ada orang dalam bisa masuk misalnya, atau mungkin bahkan uang sogokan. Saya juga pernah ya melihat, bahkan mengalami ya beberapa kali untuk diterima kerja harus memberikan uang sekian. Seperti itu. Atau bahkan juga ini biasanya berkaitan dengan penampilan kita ya, misalnya dibutuhkan karyawan yang berpenampilan menarik ya, atau tinggi badan sekian-sekian, yang menurut saya itu sangat diskriminatif ya. Jadi saya pun pernah merasakan itu ya, saya ditolak bekerja di sebuah perusahaan hanya karena tinggi badan saya kurang 1 atau 2 cm. Jadi itu tidak berlaku di internet marketingnya. Semua orang memiliki kesempatan yang sama, bahkan maaf ya, untuk orang-orang yang memiliki keterbatasan fisik pun bisa ya bekerja sebagai internet marketer dan memiliki kesempatan sukses yang sama dengan orang lain. Kemudian untuk penghasilan di sini tentu saja ya, kalau saya sebagai karyawan itu saya mengandalkan gaji ya setiap bulan yang kadang nominalnya sama ya, dan mungkin ada kenaikan setiap sekian periode, dan itu relatif flat gitu ya. Kalau naik pun tidak terlalu besar. Nah, kalau di internet marketing ini, karena ini adalah bisnis yang kita jalankan sendiri ya. Nah, tentu penghasilannya ini bisa kita kendalikan ya. Kita ingin penghasilannya besar ya, kita harus banyak belajar ya, membangun sistem dan lain sebagainya. Ini bisa ditingkatkan dengan sangat cepat ya, dan kendalinya betul-betul ada di kita. Kemudian usaha online yang pernah saya jalani ini, pernah menekuni network marketing ya secara online. Ini hampir mirip seperti MLM seperti itu ya. Kemudian saya juga pernah terjun ke AdSense ya, blog. Jadi Google AdSense artinya kita membuat blog, mengisi dengan artikel ya, dan kita harus paham SEO juga, bagaimana artikel kita muncul di berbagai kata kunci yang diketikkan oleh banyak orang ya. Dan ketika blog kita sukses, kita bisa memasang kode AdSense dan ada iklan yang akan tayang. Di sana ketika iklan itu diklik oleh pengunjung, maka kita mendapatkan uang dalam bentuk dolar. Nah, di sini kemudian pernah juga di awal-awal ini dropship ya, produk herbal ya, kesehatan. Kemudian menjadi reseller buku, jualan kemeja via marketplace ya, Tokopedia. Kemudian AdSense YouTube ya, ini untuk channelnya ini menarget luar negeri ya. Kemudian lokal juga akhirnya dikerjakan. Lalu pernah juga menjadi maklar jasa online. Artinya saya menerima jasa ya,
Misalnya jasa pembuatan website ya, jasa logo dan lain sebagainya itu nanti diteruskan kepada orang yang ahli gitu. Jadi hanya kita sebagai maklar saja. Kemudian affiliate produk digital ini sama ya, maklar juga tetapi yang dijual adalah produk digital. Oke, saat ini ya, yang saya lakukan untuk mendapatkan uang melalui media internet ini adalah 100% jualan. Jadi penghasilan saya ini berasal dari selisih harga jual produk dikurangi dengan biaya yang saya keluarkan ya untuk sampai terjadinya penjualan. Misalnya biaya iklan ya, biaya sewa website ya, hosting, domain, atau mungkin tools, email marketing dan lain sebagainya. Untuk produk ya, di sini saya fokus menjual produk digital dan jasa online. Produk digital ini adalah produk yang berupa file. Jadi kita tidak melakukan pengiriman dalam bentuk fisik ya menggunakan perusahaan ekspedisi misalnya seperti Pos, Tiki, JNE dan lain-lain itu tidak kita gunakan ya karena kita hanya menggunakan link download. Nah, contoh produk digital ini misalnya e-book. E-book ini Anda bisa bayangkan buku ya, jadi teks tulisan, tetapi formatnya file. Biasanya adalah PDF ya. Kemudian video tutorial atau mungkin juga audio ya, software, kemudian template website ya, plugin, extension, file grafis dan lain-lain. Jadi jenis produk digital itu banyak sekali. Dan kemudian jasa online ini adalah pekerjaan jasa yang bisa dilakukan dari jarak jauh ya tanpa harus bertemu secara langsung. Nah, model bisnis yang saya jalankan ya saat ini itu ada 4. Jadi yang pertama saya menjualkan produk digital milik orang lain dan mendapatkan komisi setiap terjadi penjualan. Nah, ini disebut affiliate marketer ya. Jadi penghasilannya adalah dari komisi. Misalnya komisinya adalah 30-40% gitu ya. Kemudian yang kedua, ini saya menjual produk digital sendiri ya, tetapi dari hasil rebranding produk PLR yang dibuat oleh orang lain. Jadi kalau di sini saya mendapatkan komisi ya karena produknya ini produk orang lain. Kalau di sini saya mendapatkan 100% uang masuk ke rekening saya dan di sini produk yang saya jual adalah produk hasil rebranding. Jadi dalam dunia produk digital itu ada yang disebut dengan lisensi private label right ya atau PLR, yaitu produk digital yang boleh dijual ulang atau bahkan dijadikan bonus dan lain sebagainya. Nah, jadi saya di sini hanya perlu membeli produk PLR ya, kemudian mengolahnya menjadi produk dengan nama yang baru, covernya baru, sales page-nya baru ya, dan saya jual lagi itu secara legal ya. Saya mendapatkan 100% dari hasil penjualan itu masuk ke rekening saya. Jadi saya hanya perlu beli sekali ke kreatornya dan bisa memanfaatkannya tanpa batas ya sampai kapanpun. Kemudian model yang ketiga ini saya menjual produk digital dengan berbagai lisensi dan produk ini saya buat sendiri dari nol ya. Jadi saya jual dalam lisensi personal use ya untuk penggunaan pribadi atau juga bisa menjadi developer license. Jadi pembeli bisa menggunakan pribadi atau bisa juga untuk jasa ya. Atau saya jual dalam lisensi PLR seperti ini. Jadi model yang ketiga ini saya membuat produk digital dari nol ya dengan tangan saya sendiri bersama tim tentunya dan menjualnya dengan multi lisensi seperti itu. Kemudian yang keempat ini saya menjual jasa online seperti jasa pembuatan website, logo, desain ya, misalnya desain banner atau desain konten di Instagram dan lain-lain ya. Ada juga saya jasa broadcast email atau sering disebut jasa solo ads ya. Oke, untuk contoh website ya, ini oralali.com, piul.com, dan involter.com. Saya akan tunjukkan ya. Nah, ini adalah oralali.com. Ini website yang saya buat khusus untuk menampilkan produk orang lain. Jadi di sini saya menjualkan produk digital milik orang lain. Saya mendapatkan komisi ya ketika terjadi penjualan. Seperti ini Anda bisa lihat ini seperti halnya etalase ya, toko untuk menampilkan produk. Nah, ini ada banyak produk dan ini sudah lebih dari 1000 orang ya yang melakukan pembelian ini. Dan ini terus bertambah ya. Kemudian piul.com ini website
yang saya gunakan untuk menjual produk-produk hasil rebranding. Nah, seperti ini ya. Beberapa di antaranya adalah hasil rebranding dari sebuah produk PLR. Kemudian produk yang saya buat sendiri bersama tim ini saya jual di involter.com. Ini website milik saya juga ya. Nah, ini ada yang personal use, kemudian ada PLR. Ada juga beberapa produk yang memang tidak saya tampilkan di sini ya, di website lain ya. Oke, itu adalah contoh ya. Saya memiliki banyak website ya, ada yang saya gunakan sebagai blog, kemudian ada juga yang khusus untuk digunakan sebagai media untuk mendapatkan database ya. Ada juga website untuk membership dan lain sebagainya. Hasil ya, di sini total penghasilan yang saya dapatkan dari bisnis produk digital ini baru mencapai miliaran rupiah, dan grafik penghasilannya ini meningkat dari waktu ke waktu seiring bertambahnya aset digital saya. Aset digital yang saya maksud di sini adalah produk ya, produk digital, kemudian database. Database ini ada yang calon pembeli, ada juga buyer ya, kemudian konten, artikel, video atau gambar ya, lalu personal branding serta relasi dengan pihak lain ya. Ini semua saya sebut sebagai aset digital. Ketika saya memiliki lebih banyak produk digital, lebih banyak database, lebih banyak konten yang berkualitas ya, kemudian personal brandingnya lebih kuat, relasinya lebih banyak dengan orang lain ya, kemudian lebih baik hubungannya, maka penghasilannya juga akan lebih baik lagi. Itu yang saya alami ya. Jadi semuanya bertahap. Nah, modal awal yang saya keluarkan setelah komputer dan kuota internet ini adalah biaya untuk belajar ya, membeli berbagai e-course, tools, dan untuk prakteknya. Ini membuat website ya, yang pertama saya lakukan. Jadi saya menyewa domain, hosting, dan tools berbentuk plugin untuk membuat landing page misalnya. Lalu yang kedua, ini untuk belajar dan praktek ilmu promosi ya, menggunakan media berbayar. Sini Facebook Ads dan Google Ads. Dulu saya juga pernah ya yang berbayar versi lokal, PPC lokal. Nah, biaya beriklan itu tidak sekaligus ya, melainkan bertahap, dan ini diputar atau digulung terus-menerus ya. Jadi misalnya saya isi saldo Facebook Ads sekian ratus ribu ya dulu di awal, digunakan untuk beriklan, kemudian mendapatkan profit, lalu sebagian saya gunakan lagi untuk isi saldo, begitu seterusnya ya. Bahkan ketika saya masih karyawan itu saya menyisihkan uang ya untuk berlatih Facebook Ads ini ya. Jadi seandainya rugi atau boncos pun ya itu dianggap sebagai biaya belajar gitu ya. Nah, dari sekian tahun ya saya menekuni internet marketing ini atau sering disebut bisnis online. Ini ada banyak sekali hal-hal penting yang saya dapatkan. Di sini saya ingin membagikan rangkuman poin-poin penting ini supaya Anda ya bisa belajar dan tidak mengulangi kesalahan yang saya lakukan. Di sini untuk nasihat pertama ya. Jadi jangan menjadikan gaptek, newbie, nggak ada modal gitu ya, nggak punya skill, ini sebagai alasan untuk minder dan mungkin mundur ya sebelum bertempur. Nah, faktanya semua orang itu kan berawal dari gaptek ya, tanpa skill. Justru kalau kita merasa gaptek, belum punya skill, itu harus lebih banyak lagi belajar ya, kemudian praktek ini agar lebih cepat menjadi seorang expert atau ahli ya. Kalau kita percaya bahwa seorang expert itu adalah orang yang sudah praktek lebih dari 10.000 jam, ya maka kita harus menghabiskan jatah praktek itu. Jam belajar atau jam prakteknya itu harus lebih banyak setiap hari ya, agar tidak lagi gaptek atau agar punya skill gitu. Modal yang paling penting di awal itu adalah tekad yang kuat dan kemauan untuk belajar. Jadi seperti itu ya. Kemudian nasihat yang kedua ini jangan bilang sibuk, nggak punya waktu untuk belajar
gitu ya, kecuali Anda sudah nyaman dengan hasil kesibukan saat ini. Jadi jika ada tujuan yang lebih besar yang harus Anda capai ya dalam internet marketing, maka pasti Anda akan berusaha ya dengan keras untuk menyediakan waktu. Kalau saya cerita dari yang saya alami ya, misalnya saat saya masih menjadi kuli proyek, saat itu saya bekerja dari jam 8 pagi ya sampai dengan jam 4. Nah, itu upah saya Rp63.000. Ya, Anda bisa bayangkan itu untuk saya sangat kecil ya saat itu, karena sebelumnya saya pernah bekerja di pabrik juga sudah lebih dari 100.000 ya upah saat itu. Jadi itu sebetulnya sebuah kemunduran ya. Saya menjalani profesi sebagai kuli proyek itu, tetapi ya itu proses hidup ya yang harus dijalani dan saya jalani dengan ikhlas. Kemudian seringkali saya juga melakukan lembur dari jam 4 itu sampai jam 10 ya. Kalau tidak salah ingat, itu upah lemburnya per jam itu cuma Rp5.000. Jadi pulang jam 10 malam ya sampai kontrakan ya. Saat itu masih lajang ya, jadi belum menikah. Saya belajar ya, saya di depan laptop itu sampai jam 2 atau kadang sering juga sampai setengah 3 ya. Kalau kebablasan malah sampai dengan azan subuh. Lalu saya tidur lagi ya, sampai dengan nanti setengah 8 saya berangkat kerja lagi, seperti itu berulang-ulang. Jadi saat itu saya percaya ya bahwa profesi saya sebagai kuli proyek itu hanya sementara ya. Jadi itu hanya sebagai batu loncatan mungkin untuk menyambung hidup, membeli makan gitu ya. Kemudian nasihat yang ketiga ini, jangan juga terlalu rakus ingin belajar banyak hal sekaligus. Nah, ini biasanya adalah penyakit yang dialami oleh sebagian besar pemula ya, termasuk saya ini. Jadi, saya memberikan nasihat-nasihat ini karena saya sudah mengalaminya. Harapan saya menyampaikan ini agar Anda tidak mengulangi kesalahan saya. Di sini antara belajar dan praktek itu harus seimbang. Dilakukan bertahap saja, jangan sampai belajar A belum selesai ya, belum menghasilkan, lalu sudah pindah ke B. Nah, itu akan menghabiskan waktu tanpa hasil. Ketika kita melakukan secara bertahap ya, belajar lalu praktekkan, belajar lagi dan praktekkan, kita lihat, kita analisa hasilnya ya. Nah, kita nanti akan mendapatkan versi terbaik, cara yang paling cocok untuk kita jalankan ya dalam jangka panjang. Kemudian nasihat yang keempat di sini, cara yang ampuh ya untuk cepat sukses adalah dengan cara belajar melalui pengamatan, mengamati kemudian mencontek ya, atau memodel tindakan orang lain yang sudah lebih dulu ada dan sukses di bidang ini. Jadi kita mengamati para senior. Jadi ketika kita terjun ke sebuah bidang, pastikan kita bukan orang yang pertama. Sudah ada yang lebih dulu di situ dan sudah sukses gitu ya. Sama juga dalam bidang internet marketing ini. Nah, kita tinggal amati saja orang-orang itu ya. Contohnya di sini dengan cara subscribe mungkin ke channel YouTube-nya ya, ke email list-nya, ke channel Telegram-nya ya, atau mungkin join grup di Facebook, di WA-nya dan lain sebagainya. Nah, kita pelajari apa yang mereka lakukan. Jadi bukan hanya apa yang mereka sampaikan ya, tetapi kita pelajari yang mereka lakukan. Nah, termasuk juga untuk Anda yang mungkin baru terjun ya ke internet marketing ini, sementara saya sudah lebih dulu, maka Anda juga boleh ya untuk mengamati ya apa yang saya lakukan. Nah, itu Anda coba untuk pelajari ya, dan Anda tiru apa-apa yang menurut Anda itu memberikan dampak baik. Seperti itu. Kemudian tahapan ya, di sini saya sampaikan saran tahapan yang perlu Anda lakukan ini agar efektif saat memulai terjun ke dalam bisnis online, khususnya bidang penjualan produk digital. Tahapan langkah pertama ini kunci segala hal itu ada pada diri kita sendiri ya, dalam pikiran atau mindset kita sendiri. Jadi kalau kita memaknai pekerjaan internet marketing ini sebagai pekerjaan yang ideal, yang menyenangkan, maka itulah yang akan terjadi.
kita akan begitu nyaman ya, setiap hari bersyukur dan lebih bahagia gitu ya. Kalau kita berpikir kita nggak mungkin bisa menghasilkan miliaran atau bahkan triliunan rupiah dari bisnis yang kita jalani saat ini, ya maka itulah yang akan terjadi. Nah, karena pikiran ini sangat besar pengaruhnya ya, dan mengambil peran terbesar dalam kehidupan kita, jadi kita harus mengelola pikiran ini dengan baik tuh ya. Jadi mindset yang positif, yang akhirnya akan memberikan dampak baik untuk kehidupan kita. Jangan sampai kita merasa nggak percaya ya, merasa cuma iseng dan lain sebagainya, karena itu akan berpengaruh ya terhadap apa-apa yang Anda lakukan ke depannya. Kemudian tahapan langkah kedua ini di tahap awal ya, sebaiknya fokus saja belajar bagaimana caranya menguasai ilmu beriklan di media berbayar. Misalnya ini Facebook Ads dan juga Google Ads. Jadi kalau Anda harus beli video panduan atau ikut kursus online misalnya, itu nggak masalah. Karena saya juga melakukan hal itu ya. Ilmu ini sangat penting dan akan membuat kita cepat untuk naik level. Nah, jadi kita sediakan budget khusus ya untuk praktek beriklan ini seperti yang saya lakukan ya. Kalau kita seorang karyawan, kita menyisihkan gaji ya, misalnya sekian persen untuk latihan beriklan. Jadi walaupun boncos ya kita jangan nyerah. Kita lanjut aja terus belajar. Jangan kapok gitu ya. Karena saya juga melakukan pengamatan ya terhadap para senior bahwa mereka yang menggunakan media iklan berbayar ya, baik Facebook Ads atau Google Ads, ada juga Bing Ads dan lain sebagainya, itu lebih cepat ya naik levelnya dibandingkan mereka yang melakukan cara-cara promosi yang organik, yang gratisan ya. Kemudian tahapan langkah ketiga di sini, jangan pusing ya untuk membuat atau memiliki produk sendiri, produk digital sendiri ya. Jadi di tahap awal ini kita bisa memilih menjualkan produk milik orang lain seperti yang saya lakukan juga ya di oralali.com. Itu saya menjual produk orang lain. Jadi jangan buru-buru ingin memiliki produk digital sendiri ya. Nah, sebetulnya itu nanti saja di tahapan berikutnya. Ketika kita menjadi affiliate, nah itu fokus kita kan ke proses jualannya saja. Jadi kita asah terus saja skill jualan tersebut ya. Kita cari tahu ya cara paling efektif itu untuk menghasilkan penjualan. Nanti kalau sudah jago jualan ya, kita punya produk ya, bikin produk, itu pun sudah nggak bingung lagi untuk menjualnya. Karena kita udah jago ya. Daripada dibalik ya, di awal kita pusing membuat produk digital, menghabiskan waktu gitu ya, sampai akhirnya selesai mungkin perlu waktu berbulan-bulan gitu biasanya, tetapi bingung untuk menjualnya. Kita sendiri nggak bisa jualan, kita meminta orang lain untuk membantu kita juga, kita belum punya nama, belum punya relasi ya. Nah, itu yang saya alami juga, kenapa saya sampaikan di sini agar Anda tidak mengulangi ya kesalahan yang saya lakukan. Kemudian tahapan langkah 4 di sini setelah menguasai ilmu promosi ya, tadi media iklan berbayar itu kan untuk mendatangkan pengunjung ya. Jadi setelah itu barulah pelan-pelan Anda pelajari cara membuat website atau landing page ya. Karena bisnis yang besar di internet itu tidak akan lepas dari peran website. Oleh sebab itu, skill ini sangat penting ya. Dengan skill ini kita bisa membuat halaman penjualan ya untuk produk apapun yang kita jual atau untuk kebutuhan lain, misalnya untuk membuat web membership dan lain sebagainya. Jadi memang betul ya kita bisa membayar orang ya untuk urusan website ini, tapi saran saya kalau Anda mulai dari nol ya, lebih baik pelajari dulu sendiri karena tidak sesulit yang kita pikirkan. Sederhana aja gitu ya. Kita nikmati. Nah, nanti ketika bisnis kita membesar ya, bertumbuh, ya kita bisa rekrut karyawan, tim, dan kita delegasikan ya pekerjaan untuk urusan website itu. Tetapi ketika kita ngerti basicnya, itu akan lebih baik daripada kita nggak tahu sama sekali ya urusan website ini. Kemudian tahapan langkah kelima ya,
kita gunakan waktu luang itu untuk bikin konten publik ya. Ini bisa berupa artikel atau mungkin video ya, grafis ya, gambar ya, atau apapun. Mungkin juga ada podcast ya, audio, dan posting di media yang kita pilih ya. Misalnya kalau video mungkin di YouTube, artikel di blog ya, gambar di Instagram gitu. Ada juga mungkin di fanpage dan Telegram ya. Artinya yang saya maksud dengan konten publik ini adalah konten yang bisa dinikmati ya oleh siapapun, bahkan untuk mereka yang belum subscribe atau follow akun kita gitu ya. Nah, semakin bagus kualitas dan kita bisa konsisten dalam membuat konten ini ya, maka nantinya konten ini akan menjadi aset yang berharga ya untuk kita, karena akan mampu membangun nama kita. Ini seperti personal branding ya, jadi kedepannya ini akan berpengaruh sekali. Jadi ketika kita memiliki tabungan konten yang banyak ya, itu akan menjadi media ya bagaimana orang menilai kita itu melalui konten tersebut. Kemudian tahapan langkah ke-6 ini kita juga melakukan list building. Kita harus melek ya bagaimana mengumpulkan list atau kontak ke database ya. Jadi alamat email, nomor HP itu yang paling umum ya. Atau sekarang ini nomor WA gitu ya. Jadi ini caranya bisa dengan membagikan produk gratisan ya, seperti ebook atau mungkin video premium secara gratis. Jadi kita bisa bikin sendiri. Kita misalnya ahli dalam bidang apa, kita buat nih ebook, PDF ya, atau mungkin video, lalu kita bagikan secara gratis. Nah, kita juga jangan ragu untuk berlangganan tools email marketing, karena saya sudah buktikan ya, investasi ini sangat menguntungkan untuk jangka panjang. Jadi, kenapa list building ini penting ya? Gambarannya seperti ini. Ketika kita memiliki, katakanlah akun di Instagram, followernya sudah ratusan ribu. Ketika akun itu di-ban ya, di-blok oleh Instagram, ya maka follower kita juga hilang. Nah, itu kita akan kehilangan ya. Ketika kita memulai lagi, kita akan mulai dari nol. Begitu juga dengan akun YouTube ya, channel YouTube atau mungkin akun Facebook, bahkan akun Facebook Ads ya, itu juga ketika di-ban maka tidak bisa beriklan lagi ya, hilang semua. Oleh sebab itu kita harus mengumpulkan database ini secara mandiri ya, yaitu dalam bentuk alamat email dan nomor WA. Nah, kalau alamat email ini berbeda ya, ketika kita misalnya bermasalah dengan tools email marketing perusahaan A misalnya, ya kita tinggal berhenti berlangganan di situ, pindah ya menggunakan perusahaan lain. Jadi alamat emailnya bisa kita ekspor dan kita impor di tempat yang baru. Seperti itu ya. Jadi itu lebih aman dibandingkan list building dengan menggunakan akun sosial media. Lalu manfaat list building ini juga meningkatkan penjualan ya, karena bagaimanapun orang yang sudah lama mengenal kita, mengkonsumsi konten kita, itu kan trust-nya akan semakin tinggi ya. Kita akan lebih mudah berjualan kepada mereka dibandingkan kepada orang yang baru kenal kita. Kemudian tahapan langkah 7 ini mulai kumpulkan ya atau produksi produk-produk digital untuk dijadikan aset. Misalnya untuk kita jadikan bonus ya. Seperti saya di oralali.com ya. Nah, ini saya memiliki banyak bonus ya, menawarkan banyak bonus kepada calon pembeli. Seperti ini misalnya bonus kinetik ya. Ini paket kinetik ini ada banyak isinya ya, seperti ini. Semuanya seperti itu. Itu yang saya maksud dengan aset produk digital yang kita gunakan sebagai bonus ya. Atau mungkin kita juga gunakan sebagai giveaway ya. Kita memberikan hadiah untuk para follower kita. Atau juga yang memang untuk dijual. Nah, caranya ini bagaimana kita mendapatkan produk digital itu dengan cara membeli produk-produk digital yang dibuat orang lain yang lisensinya membolehkan kita untuk melakukan rebranding ya. Kemudian menjualnya atau menjadikannya sebagai bonus. Ini biasanya produk dengan lisensi PLR. Nah, di samping itu tentu kita juga bisa mulai belajar membuat produk digital sendiri ya. Selain melakukan rebranding, kita bikin dari nol. Itu juga bisa. Kemudian tahapan langkah nomor 8 itu mulai rekrut karyawan ya atau bangun tim
dan kita delegasikan pekerjaan-pekerjaan yang monoton itu ya, yang selama ini kita kerjakan, yang kita nilai memang bisa didelegasikan gitu ya. Nah, kita jangan berusaha untuk menjadi Superman yang mengerjakan semua pekerjaan itu sendirian. Nah, kecuali kalau Anda puas ya dengan level bisnis saat ini ya, tidak ingin naik level lagi ke lebih tinggi lagi, ya itu bisa ya kita menjadi Superman. Tetapi ketika kita ingin bisnis yang lebih besar, maka kita butuh tim. Nah, kita rekrut orang baru, kemudian lakukan edukasi ya, kita seleksi. Nanti dari proses seperti itu akan menyisakan orang yang betul-betul cocok dan bisa membantu Anda ya dalam jangka panjang. Jadi memang menemukan orang yang tepat ya untuk menjadikan super tim itu tidak mudah. Ada prosesnya dan kita harus lalui proses itu ya. Kemudian tahapan langkah 9 ini selalu berusaha memiliki pikiran yang terbuka ya dan mau belajar hal atau skill baru ya. Karena dengan itu bisa meningkatkan income kita ke depannya. Kita bisa membaca banyak buku ya atau membeli e-course, bahkan melakukan networking ya, menjalin relasi dengan pihak lain. Jadi ketemu misalnya ikut workshop A, B, dan C gitu ya. Di sana kita menjalin relasi. Nah, itu kita berusaha selalu memberi nutrisi pikiran kita ya, pengetahuan kita. Lalu yang berikutnya di sini tahapan langkah 10 yaitu peka dan segera take action untuk mewujudkan ide di kepala kita. Nah, jadi kita biasakan nih bergerak cepat, jangan menunda ya, karena bisa saja ide yang berharga itu akan menguap ya, atau kita kehilangan momentum gitu ya, kalau telat dalam mengeksekusi ide-ide tersebut. Jadi kita harus berusaha gimana caranya untuk produktif, selalu memberikan tantangan ya untuk diri sendiri untuk mencapai ini dan itu. Kalau semua hal dibiarkan mengalir, misalnya bekerja sesuai mood, nah seringkali pertumbuhannya itu nggak signifikan, jalan di tempat gitu ya. Nah, itu tahapan yang perlu Anda lakukan. Itu hanya sebatas saran, tetapi itu berdasarkan pengalaman saya ya. Beberapa di antaranya saya terjebak ya melakukan kesalahan itu dan saya baru menyadarinya setelah saya menghabiskan waktu sekian tahun ya. Jadi saya harap sharing ini juga bermanfaat ya untuk Anda, menjadi referensi. Kesimpulannya di sini tidak ada yang mustahil ya. Jadi hasil apapun yang kita inginkan itu sangat mungkin untuk dicapai. Tapi percaya bahwa tidak ada yang instan ya. Kita harus mau menjalani prosesnya. Terus belajar dari berbagai sumber tentunya dan kita praktekkan juga sampai kita mendapatkan formula yang cocok ya untuk kita jalankan jangka panjang dan akhirnya kita mencapai tujuan. Karena mungkin cara yang sama ya dieksekusi oleh orang yang berbeda, hasilnya juga berbeda. Jadi kita harus menemukan formula kita sendiri ya. Oke, itulah hal-hal penting terkait pengalaman saya ya di dunia penjualan produk digital ya. Dan Anda bisa belajar lebih banyak dari konten-konten saya yang lain ya. Anda bisa berlangganan email saya meskipun di sana mungkin suatu saat saya berpromosi ya, Anda bisa amati apa yang saya sampaikan di situ, kemudian bagaimana saya membuat kalimat promosi dan lain sebagainya. Oke, semoga bermanfaat dan sampai jumpa.